Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa ya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Nah, hari ini bulan puasa, manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita ke Allah. Jadikan puasa Ramadan ini teman-teman semuanya. Nah, buat Anda saat ini yang kepingin A, B, C, D ya, jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk Anda banyak-banyak berdoa. Kita banyak-banyak meminta sama Allah. Minta kekuatan, minta utang lunas, minta pekerjaan, minta jodoh dan segala macamnya. Banyak berdoa sama Allah. Itu teman-teman. Nah, baik. Kita langsung ke materi ya. Ada yang bertanya ke saya gini, Pak, bagaimana sih solusinya agar saya ini bebas dari utang? Saya capek banget, Pak. Nah, pertanyaannya lagi-lagi itu ya. Oke deh, gini saya kasih singkat aja langsung aja. Sebenarnya pertanyaan itu panjang lebar. Intinya dia minta solusi bagaimana hutangnya cepat lunas, segera keluar dari jeratan hutang. Simpelnya gini teman-teman semuanya. Solusinya itu Anda jangan cari solusi. Jangan cari solusi dulu maksudnya ya. Kalau Anda ingin hutang cepat selesai, solusinya adalah jangan cari solusi dulu. Tapi apa yang dicari? Cari Allah dulu, datang ke Allah dulu. Minta ampun dulu deh sama Allah. Minta ampun dulu sama Allah, kita sadarin, kemudian kita minta supaya dikuatkan sama Allah dalam menjalanin ya hari-hari itu. Pasti ketika kita ditimpa dengan jeratan hutang itu kan kita ditekan, dimaki. Nah, minta kekuatan sama Allah supaya kita mudah menghadapin itu, kita kuat menjalanin itu. Pasti tekanan, hinaan, cacian, pasti kita terima itu. Makanya saya katakan jangan minta solusi dulu, jangan cari solusi, dicari ampunan Allah dulu, minta ampunan Allah dulu, setelah itu minta kekuatan dari Allah supaya mudah menjalani itu dulu deh. Terus solusinya gimana, Pak? Ntar aja solusinya, ente aja dulu datang ke Allah dulu, minta ampun aja dulu sama Allah. Saya yakin yang Anda rasakan pasti berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau selama ini Anda minta berdoa, ya Allah tolong lunasin utangku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah gimana ini tolong, ya bagus. Tapi sekarang coba rubah doa itu. Doanya bagaimana? Doanya minta ampun, ya Allah jika memang semua kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, banyaknya hutangku ini karena dosaku, ampuni aku ya Allah. Hamba tahu hamba ini kesalahan hamba tahu ya Allah ini karena kecerobohan hamba, karena kesalahan hamba mohon ampun ya Allah. Udah Anda beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Coba Anda rasakan berbeda teman-teman semuanya. Nah, fokusnya jangan cari solusi dulu, cari Allah aja dulu, minta ampun aja dulu sama Allah. Solusinya gimana? Ntar pasti dah ketemu tuh solusinya, nanti Allah yang cariin solusinya. Yang penting kita sungguh-sungguh dulu datang ke Allah, minta ampun dulu ke Allah, akuin bahwa semua itu adalah karena salah dan dosa kita. Akuin. Sampai berapa lama? Selamanya minta ampun karena kita banyak dosa. Kalau bacaannya apa? Istighfar yang banyak. Berapa kali dalam satu hari? Usahakan 1000 kali, tidak kurang 1000 kali dalam sehari istighfar. Boleh dicicil, boleh, silakan. Yang penting minta ampun sama Allah, saya katakan. Yang penting minta ampun sama Allah. Asli teman-teman semuanya ya. Yang kadang-kadang kita tidak memahami bahwa kesulitan hidup kita ini itu secara nggak langsung disebabkan karena dosa kita. Jadi sehingga karena dosa yang kita lakukan, kita jauh dari Allah, akhirnya Allah tuh memberikan masalah itu kepada kita. Sebenarnya tujuannya bukan Allah itu menghukum, kalau bahasa saya dan ini pengalaman saya, bukan menghukum, tapi Allah mengingatkan kita, ditegur Allah kita supaya kita kembali, supaya kita sadar bahwa dunia ini bukan milik kita, dunia ini ada yang atur, Allah yang atur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang harus kita sembah. Itu teman-teman saya, maka minta ampun sama Allah. Jadi itu jawabannya simpel. Bagaimana solusinya agar hutang kita cepat lunas? Nah, solusinya jangan cari solusi, tapi cari Allah dulu, ke Allah dulu teman-teman semuanya. Minta ampun dulu yang benar-benar minta ampun sama Allah. Terus kemudian kita berazam, bertekad, benar-benar berniat untuk bertobat sama Allah, benar-benar ingin kembali kepada Allah, benar-benar ingin menjadi hamba yang dekat sama Allah. Dekatkan itu, banyak minta ampun. Pokoknya benar-benar taubatan nasuha deh. Kita niatkan tuh benar-benar ingin menjadi hamba yang pribadi yang bagus, pribadi yang soleh. Solusinya gimana? Ntar Allah itu kuasa. Saya katakan Allah itu kuasa. Nanti Allah sendiri yang buka jalan. Masalah solusinya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu bukan tugas kita. Biar Allah yang mencarikan solusi. Tapi diminta hari ini utangnya harus ada, iya saya ngerti, saya paham. Udah ke Allah aja dulu saya katakan. Nah, jangan bawel. Nah, kata-kata itu teman-teman semuanya, itu dulu saya
selalu saya dengar ya, selalu saya dengar ketika saya sedang down. Selalu itu saya dengar gitu kan. Itu di kajiannya Ustadz Yusuf Mansur tuh, saya udah ke Allah aja dulu, jangan ngeyel. Tapi udah nggak usah pakai tapi, yang penting ke Allah dulu. Itu kata-kata itu selalu saya ingat di setiap kajiannya Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Akhirnya pun, oh iya ya sudah deh, ke Allah aja dulu. Ya udahlah, ke Allah dulu, minta ampun sama Allah, meskipun saat itu kita bingung harus seperti apa, bagaimana. Tapi saya ikutin, kita ibadah dulu, minta ampun sama Allah, kita akuin. Alhamdulillah tuh. Pelan-pelan yang dihadirkan sama Allah itu apa? Ketenangan hati dulu. Bukan langsung solusi yang dikasih sama Allah, tapi ketenangan hati dulu. Kok adem rasanya gitu, padahal kita lagi banyak masalah, tapi ketenangan itu dihadirkan sama Allah. Nah, ketika ketenangan itu sudah dihadirkan sama Allah, pikiran kita tenang, disitulah baru muncul ide-ide harus berbuat apa ya. Kadang-kadang ditolong teman, bergerak. Pokoknya kalau kita benar-benar datang ke Allah tuh, Allah yang gerakkan seluruh dunia ini untuk datang ke kita, membantu ke diri kita. Itu yang saya rasakan teman-teman semuanya. Jadi saat itu pokoknya udah nggak usah pakai tapi, nggak usah harus, nggak, yang penting ke Allah aja dulu, minta ampun aja sama Allah dulu. Nanti yang ngerasain kita sendiri, ente sendiri, Anda sendiri. Karena saya dulu begitu. Ya Ustaz, tapi harus bayar gini, nggak ada duit. Iya, saya paham, saya ngerti. Makanya saya bilang udah ke Allah dulu, biar ngerti, biar paham, apa ya, biar nggak serta-merta yang kita andalkan itu logika kita. Kita berusaha untuk apa ya, mengesampingkan logika kita, tapi kita benar-benar mengandalkan Allah seutuhnya. Pokoknya kita benar-benar ngadu total, murni ngadu ke Allah bahwa semua ini karena dosa kita, karena kesalahan kita. Nanti bentuk solusinya seperti apa, nanti ente sendiri yang akan rasakan itu. Ya bisa jadi terdetak dalam hati atau pikiran itu, tiba-tiba ingin melakukan sesuatu begini, pokoknya dapat ide. Atau bisa jadi secara nggak terduga-duga ada nanti teman yang membantu, saudara, pokoknya keajaiban itu akan Anda dapatkan. Tapi ingat, fokusnya jangan pada keajaiban ya. Saya katakan, saya mengajak Anda semuanya itu untuk beriadah, banyak sholawat, itu bukan serta-merta fokusnya pada keajaiban. Jangan teman-teman semuanya. Kalau Anda selalu berfokusnya pada keajaiban, maka keajaiban itu nggak akan datang. Tapi kalau Anda berfokusnya pada benar-benar Anda ngamalin riyadhah itu, ngamalin amalan itu benar-benar karena Allah, keajaiban itu otomatis akan datang. Percaya deh teman-teman, kalau kita istiqomah dalam mengamalkan satu amalan, itu keajaiban nggak kita pikirin, pasti datang, pasti pertolongan Allah datang. Nah, makanya saya jarang mengangkat testimoni itu ya, testimoni tentang keajaiban sholawat, jarang. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti tujuannya ke sana. Ya mau nggak mau saja Anda kalau mau lihat testimoni mereka yang ngamalin sholat munjid. Jadi kan itu motivasi. Intinya jangan tinggalin sholawat, banyak beristighfar. Nah, jadikan ketika kita disuruh ngamalin riyadhah sholawat itu, jangan fokus kita pada keajaiban, tapi fokus itu bagaimana kita istiqomah. Itu aja teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman sini rasakan deh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.